Mari saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena inilah Tuhan, kerinduan kami Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu. Biar kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan yang datang pada saat ini. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Pada sore ini kami mau melepaskan Tuhan segala beban kehidupan, sakit penyakit yang ada pada kami. Biar kami boleh Tuhan menyembah Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kita mau menyembah Tuhan. Segenap dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Sebab Engkau yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh Yesus, hormat dan kuasa Tuhan kami berikan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Oh, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang berkuasa dahulu, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau kusembah seumur hidup kami, Yesus. Oh Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau Tuhan atas kami. Masih ada pertolongan di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan refnya. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab
Saya minta dengan hormat Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita pada sore ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang Kau berikan kepada kami ada di dalam rumah Tuhan sore ini. Mari Tuhan, sebelum kami masuk lebih lanjut dalam kebaktian ini, kami mohon penyucian, pengudusan oleh kuasa darah Yesus atas seluruh kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk membawa kehidupan kami sebagai mesbah Tuhan, di mana di atasnya kami akan mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh kuasa Roh Suci, persembahan kami menjadi satu persembahan yang berkenan, yang indah di hati Tuhan. Mari Tuhan, pimpin jalannya kebaktian kami dari awal sampai pada akhirnya oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, mengurapi seluruh jemaat-Mu, mengurapi pelayan-pelayan-Mu dengan urapan yang baru dari sorga Tuhan. Siapapun yang mengambil bagian pada sore ini oleh kuat kuasa Roh Kudus dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, dan supaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kami dalam kebaktian kami. Tuhan, Engkau yang mengenal keadaan kami masing-masing pada sore ini, apa yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan sendiri berjanji dalam firman-Mu, marilah siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau membuka tangan-Mu, Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu, menyerahkan segala sesuatunya di bawah kaki-Mu, dan Engkau akan bertindak untuk kehidupan kami. Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Mari lawat kami dengan kuasa firman-Mu, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus akan menguatkan hati kami untuk kami terus berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami tahu setan iblis tidak suka kami berbakti pada sore ini, selalu berusaha melemahkan kami, selalu berusaha mencegah kami tidak menerima berkat-berkat Tuhan sore ini. Kami satukan hati kami usir patahkan roh setan, roh iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancur patahkan kuasa setan. Darah Yesus yang berkuasa. Segala kuasa dosa, segala kuasa cobaan, kuasa masalah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan saja, kuasa Roh Kudus saja mengurapi kami, menolong kami, menopang kami, bahkan melawat setiap kami. Apa yang kami bawa pada sore ini Tuhan, mendapatkan pertolongan-Mu, dan kami pulang dengan membawa kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan sukacita sorga, sebab pribadi Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian kembali. Aku percaya kepada nama Yesus. Kita percaya di dalam namanya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, ku pasti akan bangkit berdiri. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku.
Ku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, ku pasti akan diselamatkan. Ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi si yang berpaling, ada mujizat. Ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, bagi sidang mempelai perempuannya, bagi sidang mempelai perempuannya. Kita sambung dengan pujian selanjutnya. Sebab Tuhan besar, hanya Dia yang layak dipuji dan namanya ditinggikan. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya ditinggikan di seluruh bumi. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya ditinggikan di atas
Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nanti saya minta saudara Dwi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan indah kembali Kau berikan bagi kami Bapa. Kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mengadakan suatu kebaktian Tuhan, untuk kami dapat menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu. Mari Kau sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami dapat memberi dengan sukacita, agar kami dapat memberi dengan penuh rasa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk rumah-Mu ini Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan kita dengan penuh sukacita. Dan sesudah itu nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita untuk selalu merindukan akan firman Tuhan. Dan Tuhan akan mempersiapkan hati kita, memenuhi hati kita dengan roh-Nya. Haleluya. Biar lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya persilakan petugas. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu Tuhan aku rindu Tuhan. Tuhan aku rindu. Benar Yesus. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku
rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saat ini ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kembali kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya roh Tuhan yang mendorong kami untuk ada di rumah-Mu. Kesempatan lagi Tuhan berikan lewat kesehatan dan kemauan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu yang ada dalam tangan kasih sayang Tuhan. Engkau sudah kami tinggikan, Engkau sudah kami puji, karena Engkau layak dipuji dan diagungkan di tengah-tengah bait suci-Mu. Bapa di sorga, sebentar Tuhan, lewat pendalaman Alkitab pada petang hari ini, kami rindu kami kembali diisi oleh kebenaran firman Allah, supaya tubuh kami yang fana ini Tuhan, mengenakan firman Allah yang hidup dan berkuasa, sehingga tubuh ini hanya di dalam kehendak Tuhan untuk semakin diperkenan oleh Tuhan. Kami mau isi semua ini dengan harta sorgawi, yaitu firman Allah yang senantiasa menguatkan dan membawa kehidupan kami ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami saat kami mendengar firman Allah, membuat telinga rohani kami tidak fokus kepada kebenaran-Mu, bersehati kami mau tolak kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Hai iblis, kau keluar dari tempat ini, terlebih dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Allah. Berikan kami kuasa untuk melakukannya. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua. Telinga-telinga yang mendengar dalam urapan Roh Kudus, sehingga kuasa Allah bekerja di saat kami mendengar firman Allah. Terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, dan mempelai pria yang mengasihi kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang di rumah, apa bisa mendengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan, haleluya. Kebaikan Tuhan yang menghentar kita untuk kita boleh ada lagi dalam ibadah pada hari Rabu ini ya saudara. Ibadah pendalaman Alkitab di bulan yang baru, di bulan Agustus, puji Tuhan. Saudara, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-6, ayat 12 dan 13, lalu kemudian kita lompat baca lagi ayat yang ke-15. 3 ayat kita bacakan, Zakaria 6, ayat 12, 13, dan 15. Puji Tuhan. Kalau sudah mendapatkannya, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Zakaria 6, ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya.
Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus sebagai tunas Daud, dialah yang membangun bait Tuhan. Kita inilah bait Tuhan secara rohani. Jadi kehadiran kita saudara, khususnya kita yang di dalam ayat 15 dikatakan orang-orang dari jauh akan turut didatangkan membangun, ya, turut membangun bait Tuhan. Korintus katakan kitalah bait Tuhan di mana Roh Kudus akan tinggal. Gereja lahir saat Yesus mati dan kemudian bangkit. Jadi sekali lagi, Yesus sebetulnya sudah mati dengan 5 luka utama, ya, 5 luka utama. 5 angka itu angka kasih, tetapi 5 luka utama itu Tuhan menebus bangsanya, yaitu bangsa Israel. Tetapi luka yang terakhir yang paling besar, yaitu lambung yang terkoyak, di situ keluar air dan darah. Saat itulah gereja lahir. Ya saudara, sekali lagi Yesus mati sebetulnya untuk orang Israel. Tetapi ayat ke-15 lewat kematian dan kebangkitannya, orang-orang dari jauh yaitu kita yang saat ini Tuhan panggil untuk kita bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat kekasih jiwa kita, dan kita juga dijadikan bait Tuhan di mana Roh Kudus akan tinggal. Itulah orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Jadi apa yang ditatakan oleh Zakaria ini saudara lewat penglihatannya ternyata melihat meneropong kita di tahun 2026 ini. Jadi kita bersyukur kalau kita ini masuk dalam bilangan orang percaya. Ya, bilangan orang-orang yang dari jauh sudah dinubuatkan akan datang dan turut membangun bait Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sikap kita sebagai hamba Tuhan, sikap kita yang turut diundang, turut dipanggil. Ya, 1 Korintus 7 ayat 22-23. 22 dulu baca saudara, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Bebas ini sudah dijelaskan adalah dibebaskan dari dosa. Untuk turut serta dalam pembangunan rumah rohani di akhir zaman ini, kita harus dilepaskan dulu dari dosa. Sehingga kita menjadi milik Tuhan. Demikian juga orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Setelah kita dibebaskan dari dosa, kita menjadi hambanya Tuhan. Ya, makanya disebutkan di dalam ayat 23, ini harus kita pahami betul. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Yesus mati kurang lebih 2000 tahun yang lalu, disitulah kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-22 tadi. Kita ini dipanggil, yaitu orang-orang yang dari jauh, kata zaman Zakaria itu. Dipanggil untuk turut serta membangun bait suci yang didirikan oleh Yesus sendiri. Bukan bait suci secara jasmani, tetapi bait suci secara rohani. Kita turut serta, kita dipanggil, kita harus menjadi hamba Tuhan. Karena kita sudah lunas, ditebus. Jangan lagi kita menjadi hamba manusia. Nah ini, 1 Korintus 7 ayat 23. Hamba manusia. Hamba ditulis doulos, manusianya ditulis antropologi.
atau yang disebut dengan antropos, begitu saudara. Jadi manusianya ini dalam bahasa Yunani ditulisnya antropos. Hambanya ditulis doulos. Jangan lagi menjadi hamba manusia. Arti daripada antropos itu karakternya manusia, begitu saudara. Cara-cara manusia atau karakter manusia. Karakter manusia itu seperti apa saudara? Roma 1. Saudara lihat Roma 1 ayat 28. Ini karakter kita dulu yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan sudah dibayar lunas. Ya, Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini karakter kita dulu. Karakter kita itu tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, ini karakter-karakter manusia nih. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Ya, ayat berikutnya. 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. 30. Mereka adalah pengumpat. Nah, ini karakter manusia, saudara. Ada karakternya selalu mengumpat, ada. Ini karakter manusia. Pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia. Nah, ini karakter-karakter kita ini dulu. Tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, yaitu karakter-karakter tadi di atas, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini karakter manusia. Ini yang disebut tadi di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jangan lagi menjadi hamba manusia. Memakai kata antropos. Dari kata antropos lahir antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari karakter manusia, termasuk budaya, ya, perilaku. Nah, pernah saudara belajar antropologi enggak dulu? Hah? Pernah ya? Dulu waktu SMA ya, ada sedikit, walaupun ya sedikit sekali kita pelajari. Kita belajar tentang karakter manusia. Kemudian ya manusia itu begitu, fisiknya, perilakunya, sosialnya, bahasanya, termasuk kebudayaannya. Itu ilmu antropologi. Tetapi maksud daripada 1 Korintus 7:23, kalau kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan lagi kita terikat dengan cara-cara manusia. Dengan karakter kita yang lama. Karakter kita yang lama tadi itu penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, serakah, busuk, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat. Wah, banyak sekali itu saudara. Itu karakter-karakter yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dulu kita memang pengumpat kali ya. Pengumpat. Tapi mungkin sekarang ini walaupun kita sudah percaya Yesus, kadang-kadang ada saja umpatan-umpatan. Ada saja kalau lagi jengkel, ada saja kalau lagi emosi, ada saja kalau udah sampai ubun-ubun itu marah, ngumpat juga. Betul ya saudara? Ngumpat juga. Perkataan-perkataan kotor keluar. Pemfitnah, pembenci, kurang ajar. Wah, kalau kurang ajar kayaknya kita sering banget ya saudara. Congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal. Waduh, walaupun gelar kita sudah berderet, tapi kalau karakter kita ini kita serahkan lagi kepada perkara-perkara lama,
Firman Tuhan katakan sama sekali tidak berakal, tidak setia. Tidak setia juga karakter. Memang karakter lama kita tidak setia. Tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa kalau kita tidak berubah dari karakter-karakter ini, ya tuntutan hukum Allah bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Tetapi, ini, kita jangan-jangan bukan saja melakukannya, tetapi kita juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Contoh setuju apa? Yang lain ngumpat, balas ngumpat lebih keras. Itu. Yang satu memaki-maki, karakter kita yang lama tiba-tiba keluar lagi. Kalau sesama anggota tubuh Kristus yang baik-baik, yang gak pernah ada umpatan, yang tidak pernah ada makian, jarang kepancing tuh. Kalau di sini kan baik-baik semua kan saudara. Tapi orang yang sama di luar berbeda. Ketika kemudian ditantang dengan umpatan, balas lagi mengumpat. Bahkan perbendaharaan umpatannya lebih banyak. Saudara, kita harus minta tolong sama Tuhan ya saudara. Karena kita sudah lunas, seharusnya sudah bersih. Sudah lunas, sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan lagi kita jadi hamba manusia. Jangan lagi kita ini kembali kepada karakter lama kita. Kalau di dalam Alkitab diibaratkan seperti anjing dan babi. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Sudah dibersihin, sudah dimandikan, tetap kembali karakter lama. Padahal Tuhan Yesus bilang kita sudah lunas dibayar. Nah, karakter-karakter ini kalau terus ada, itu sama dengan kita membinasakan bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, masa kita mau membangun rumah Roh Kudus dengan karakter lama kita masih terus ada? Bagaimana mungkin Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita kalau karakter seperti tadi masih ada, merajalela? Pengumpatlah, tidak setialah, tidak penyayanglah. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal? Sama saja kita sedang membinasakan bait Allah. Lihat, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah, kita ini bait Allah saudara. Jadi betapa berusahalah kita benar-benar seperti pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus bergumul hari demi hari untuk melepaskan karakter kita. Haleluya. Karena karakter-karakter inilah yang menghalangi pembangunan bait Allah secara rohani. Kalau di dalam Hagai 1, coba saudara lihat Hagai 1, ayat 1 dan 2. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang, ayat 2, Hagai 1 ayat 2. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ingat, Yesus mati di atas kayu salib Golgota sudah genap. Ketika dia mati, ya dalam luka yang paling besar, ketika seorang prajurit ingin mendeteksi ini benar nggak Yesus sudah mati. Lalu dia ambil tombak yang panjang, dia tusuk lambungnya. Yesus sudah tidak bereaksi, memang sudah mati, sudah menyerahkan nyawanya. Luka yang terakhir itu luka yang paling besar. Alkitab mencatat dari lambungnya keluar darah dan air. Itulah lahirnya gereja di situ, saudara.
Saat itulah lahir gereja. Karena Yesus sendiri sebelumnya pernah berkata, rombak bait Allah secara jasmani ini. Yang sudah dibangun selama 46 tahun. Tuhan katakan, rombak, ratakan. Aku akan kembali mendirikannya dalam tempo 3 hari. Yesus bangkit. Disitulah bait Tuhan secara rohani mulai hadir. Termasuk kita orang-orang dari jauh yang dipanggil untuk turut serta membangun bait Tuhan. Tetapi ingat, jangan karakter lama kita ikut di situ. Jangan karakter kita turut serta. Itu sama seperti alasan orang-orang pada zaman Hagai. Seperti dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita masih sayang dengan karakter kita. Karena kita tidak bisa lepaskan karakter-karakter yang sebetulnya sudah lunas dibayar oleh Yesus. Cuma kita enggan melepaskannya. Enggan melepaskannya. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita lepaskan semua. Lewat darah Yesus, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sebentar sama-sama kita akan makan dan minum. Saudara, lepaskan seluruh karakter lama. Nanti darah Yesus sendiri yang aktif menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan simpan, jangan sayang begitu saudara. Kalau kita simpan, kita sayang, gak bisa kita membangun bait Tuhan. Itu sama seperti alasan-alasan orang itu. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara enggan, kalau saudara tidak mau turut serta, rencana Tuhan tetap jalan. Ada satu peribahasa bahasa Inggris yang mengatakan the show must go on. Rencana Tuhan mah tetap jalan. Saudara turut serta, puji Tuhan. Karena saudara sebetulnya sudah mendapatkan panggilan. Tetapi kalau saudara tidak mau melepaskan karakter lama, Tuhan bilang ya kita lanjut. Lanjut. Yang tidak mau ya terserah. Nah, bagian kita ya saudara, kita sudah dipanggil. Jangan kita keraskan hati. Jangan selalu mencari-cari alasan untuk kita tidak mau turut serta dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara, kita akan lihat di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Tawari, ada 2 karakter manusia yang menghalangi perbaikan rumah Tuhan. Ya. Yang pertama, ada seorang wanita yang bernama Atalia. Namanya bagus ya saudara, Atalia. Atalia ini adalah anak daripada Ahab dan Isabel. Ahab dan Isabel ini raja Israel. Jadi setelah pecah Israel, ada Israel bagian utara yang disebut kerajaan Israel. Ada Israel bagian selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Ahab dan Isabel ini adalah salah satu raja yang memerintah di Israel. Mereka punya anak perempuan. Ada yang laki-laki namanya Yoram bin Ahab. Yang perempuan namanya Atalia. Nah, Atalia ini menikah dengan Raja Yehuda. Raja Yehuda yang namanya juga sama seperti kakaknya, yaitu Yoram. Jadi kalau saudara lihat di dalam 2 Tawari, saudara jangan bingung. Loh, kok ini Atalia nikah sama Yoram? Apakah nikah sama kakaknya? Enggak. Memang di bagian Israel Selatan, di Yehuda juga ada Yoram. Ya, Yoram ini adalah anaknya Raja Yosafat di Yehuda. Saya ringkas saja supaya saudara enggak bingung ya. Jadi di bagian selatan itu ada Yosafat. Yosafat punya anak namanya Yoram. Pada zaman yang sama di utara itu rajanya adalah Ahab dan Isabel. Anaknya Yoram bin Ahab dan Atalia. Kemudian mereka mengikat persaudaraan. Atalia ini menikah dengan Yoram anaknya Yosafat.
Ya. Nah, kemudian dari pernikahan Atalia dan Yoram lahir anak yang namanya Ahazia. Ya, dari Atalia dan Yoram lahir anak yang namanya Ahazia. Nah, Ahazia ini memerintah menjadi raja di Yehuda karena anak daripada Yoram yang juga raja Yehuda. Sampai sini saudara tahu silsilahnya. Sampai sini saudara tahu. Nah, masalahnya kejahatan Atalia ini adalah merusak bait Allah yang ada di Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Atalia ini ngikut agama daripada bapaknya. Ahab dan Isabel menyembah Baal. Jadi Atalia ini mempengaruhi suaminya, yaitu Yoram. Padahal Yoram ini anak raja besar yang takut akan Tuhan. Namanya Yosafat. Tetapi karena pengaruh daripada istrinya yang bernama Atalia ini, Yoram hidupnya jauh daripada Tuhan. Bahkan kemudian si Atalia ini mengajar kepada anak-anaknya untuk merusak bait Allah. Untuk merusak bait Allah. Sampailah kepada zaman anaknya menjadi raja. Yaitu siapa tadi? Ahazia. Nah, Ahazia juga sama. Karena didikan daripada mamanya yang namanya Atalia, dia pun meneruskan merusak bait Allah. Akhirnya kemudian Ahazia ini dikudeta ya saudara, dibunuh oleh seorang pahlawan dari Yehuda namanya Yehu. Tetapi kemudian yang menggantikan pemerintahan Ahazia itu adalah Atalia mamanya. Mamanya ini kemudian dendam. Supaya tidak ada turunan daripada Yosafat menjadi raja, dia bunuh semua keturunan daripada Yosafat. Padahal kalau dibunuh keturunan Yosafat itu kan cucunya sendiri. Bayangkan ya saudara ya. Disinilah kita lihat ya, kebencian itu adalah watak orang. Kalau sudah ingin kedudukan, kalau sudah ingin kuasa, siapapun bisa dibunuh. Termasuk cucunya. Anak daripada Ahazia masih bayi. Belum 1 tahun. Itu pun mau dibunuh. Padahal cucunya. Namanya Yoas. Untung Yoas ini mirip seperti zaman Musa. Sama inangnya disembunyikan saudara. Sama inangnya disembunyikan. Sama bibinya. Bibinya itu adik daripada Ahazia. Rupanya jatuh hati. Ya, bibinya itu ikut menyembunyikan Yoas. Padahal umurnya belum 1 tahun. Disembunyikanlah di bait Tuhan. Di bait Tuhan dalam pengawasan Imam Yoyada pada zaman itu. Nah inilah bodohnya ya saudara ya. Bodohnya daripada Atalia. Atalia ini memang benci sama Tuhan. Sehingga ketika cucunya disembunyikan di bait Tuhan. Karena dia memang gak mau ke bait Tuhan. Aman akhirnya. Aman si Yoas ini. Ya, Yoas akhirnya disembunyikan sampai 6 tahun. Baru pada tahun yang ke-7, Imam Yoyada akhirnya mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada Raja Yosafat untuk melakukan kudeta kepada Atalia. Akhirnya Atalia singkat cerita mati juga, dibunuh oleh para pengikut Yoas. Baru usia 7 tahun, lalu kemudian Yoas dinobatkan menjadi raja. Nah disitulah perbaikan rumah Tuhan kembali. Ya, dimulai, digagas oleh seorang raja muda yang dinobatkan 7 tahun yaitu Yoas. Dalam bimbingan Imam Yoyada. Nah ini sejarah ini memang kalau saudara baca 2 raja-raja terus kemudian di 2 Tawarikh ini ada ayat-ayat paralelnya. Ini saudara baca, ini lebih menarik saudara daripada drakor. Saudara baca, cuma kadang-kadang kalau saudara baca Alkitab kayaknya huruf-huruf kok bersatu semua. Lebih senang nonton drakor ya.
Oh, ini kan seperti drakor itu. Nenek mau kejar-kejar cucu, mau dibunuh. Karena takut nanti cucunya satu saat akan menuntut harta, akan menuntut kedudukan. Sehingga semua cucu-cucunya, padahal itu adalah darah dagingnya, dibunuh. Ada yang lolos, Yoas. Nah ini kan cerita drakor kan ngambil dari Alkitab juga saudara, ide-idenya. Ya kan? Cuma kita susah bacanya. Aduh, apalagi kalau sudah kecil-kecil begini kan. Jadi saudara, ayo kita mulai cinta, belajar, baca Alkitab ya. Karena setelah baca dari sini, aduh, ternyata karakter manusia itu sangat-sangat mendukakan Tuhan. Ini bukti yang pertama tadi, Atalia ini ya saudara ya. Sudah tua, sudah nenek-nenek, tapi tetap ingin kuasa. Bahkan kita lihat membenci bait suci. Merusak bait suci. 2 Tawarikh 24 ayat 7. Lihat apa yang dilakukan oleh Atalia. Sebab ini anak-anak Atalia, karena bujukan daripada ibunya Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah. Bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Dialihfungsikan. Bukankah zaman kita juga sekarang mungkin memang sepertinya tetap alat-alat rumah Tuhan masih dipakai. Sepertinya memuji Tuhan. Tetapi kalau karakter kita tidak berubah, sama saja kita ini sedang memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Tuhan mau karakter kita berubah dalam pembangunan rumah Tuhan. Jangan yang pertama seperti Atalia, alergi dengan rumah Tuhan. Alergi dengan yang namanya bait Tuhan. Benci sekali. Kalau sudah diajak pergi ke gereja, benci banget. Ini lawan daripada Daud. Kalau Daud itu bergembira, hatinya melonjak, hatinya bersukacita. Ketika ada orang mengajak dia, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau Atalia enggak. Atalia ini benci. Kalau ada orang ngajak ke rumah Tuhan, ada saja alasan. Seperti zaman Hagai, belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Ada saja kesibukan, ada saja alasan. Saudara, kalau saudara cari alasan untuk tidak masuk ke rumah Tuhan, kalau saudara cari alasan untuk tidak ikut ibadah, iblis itu sediakan 1001 alasan. Sediakan 1001 alasan. Ada saja pasti alasan. Sebab itu jangan cari-cari alasan untuk tidak beribadah. Sama seperti Atalia. Yang kedua, ada lagi saudara. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja 12. Ini setelah zamannya Yoas sudah jadi raja. Lalu 17 tahun ketika dia ditahbiskan, 7 tahun. 17 tahun kemudian ya, Yoas ini melihat keadaan rumah Tuhan. Aduh, kok rumah Tuhannya berantakan begini ya. Rumah Tuhan gak pernah dipakai lagi, sudah berdebu. Sudah kayaknya cuma sekedar ada begitu. Oleh sebab itu, mulailah Yoas memperbaiki rumah Tuhan. Mulai memperbaiki. 2 Raja-Raja 12 ayat 4. 2 Raja-Raja 12 ayat 4. Ini yang dikatakan oleh Yoas. Berkatalah Yoas kepada para imam. Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Jadi pendeknya ini adalah persembahan, korban dari bangsa Israel yang dibawa ke rumah Tuhan, ya. Kemudian ayat 5, baiklah para imam sendiri menerimanya. Jadi imam-imam yang bertugas dari suku Lewi
yang bertugas di rumah Tuhan, kalau ada korban persembahan, baiklah para imam sendiri menerimanya. Karena dulu setelah zaman Atalia itu korban dihentikan, bait suci dirusak. Lalu Yoas mulai kembali mengumumkan, ayo kita galang lagi korban, kita galang lagi persembahan untuk rumah Tuhan. Nah kemudian dibilang sama Yoas, imam-imam siap lagi ya bertugas. Imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Dimobilisasi ini sama Yoas. Setelah Atalia sudah tinggal nama, kemudian raja ini sudah beranjak dewasa, dari 7 tahun ditahbiskan, kemudian kalau tidak salah 17 tahun kemudian dia mulai menggagas ini. Ya, ayo mulai kita bereskan, kita perbaiki rumah Tuhan. Kemudian dia tunggu. Sampai lewat 23 tahun saudara. Lihat 2 Raja-Raja 12 ayat 6. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Ini kalau menurut saya lebih jahat. Kalau Atalia itu memang tadi orang yang fasik, tidak kenal Tuhan. Dia memang niatnya membenci rumah Tuhan. Dia niatnya merusak rumah Tuhan. Tetapi imam-imam ini, aduh saudara. Ini sebetulnya kan sudah dipilih dari suku Lewi. Bayangkan, sudah menerima banyak uang, sudah banyak menerima persembahan, sudah banyak menerima berkat. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Terjadi korupsi besar-besaran. Terjadi korupsi di rumah Tuhan. Saudara, yang mau saya sampaikan kepada kita saudara, berapa banyak Tuhan sudah berkati kita. Lewat pekerjaan. Lewat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Pekerjaanmu berhasil. Usahamu berhasil. Pendidikanmu berhasil. Itulah berkat yang memang Tuhan tujukan kepada kita. Tetapi berapa banyak berkat-berkat itu lalu begitu saja dengan kita belum juga memperbaiki karakter kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Ingat. Berkat yang selama ini engkau terima, usaha yang selama ini diberkati oleh Tuhan, sudah engkau korupsi kalau engkau belum memperbaiki karaktermu. Haleluya. Memang hari ini cukup keras ya firman Tuhan ya saudara. Jangan sampai ketika kita baca ini, oh itu kan imam-imam yang korupsi. Jangan-jangan kita ini saudara. Dari dulu belum punya kerja, Tuhan kasih kerja, Tuhan kasih berkat. Tapi karakter kita belum diperbaiki. Masih dulu pengumpat, sekarang pengumpat. Dulu tidak penyayang, tidak ada kasih. Sekarang juga tidak ada kasih. Pandai dalam hal yang jahat, masih juga sekarang. Dulu ya, sekarang lebih pandai. Padahal lihat, berkat-berkat terus Tuhan kasih. Seperti persembahan-persembahan orang Israel yang didorong oleh pengumuman Yoas terus mengalir. Terus mengalir. Tetapi ditunggu sama Yoas. Dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas jadi raja, imam-imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Ini rumah Tuhan, saudara. Sekali lagi, kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal. Kalau saudara lihat di sini, ya, wah, rumah Tuhan dibiarkan begitu saja. Imam-imam kok berani sekali. Tetapi kalau kita periksa, jangan-jangan disitulah kita juga terlalu berani menerima berkat-berkat selama ini dari Tuhan. Tetapi belum ada keubahan hidup
dalam hidup kita. Sama saja kita juga belum memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita belum ada keubahan. 2 Raja-Raja 12. 2 Raja-Raja 12 ayat 7. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Pendeknya saudara, Raja Yoas akhirnya kemudian marah dia. Udah gak usah lagi. Gak usah lagi kenalan-kenalan itu, bangsa Israel itu mempersembahkan korban kepada imam-imam. Langsung kepada tukang, kalau saudara baca di bawahnya. Langsung kepada tukang. Tukang-tukang itu jauh lebih jujur daripada imam-imam. Saudara, dari perkataan ini sebetulnya awas-awasan bagi kita. Jangan sampai panggilanmu dialihkan. Jangan sampai Tuhan berhenti sabar terhadap kita. Karena setelah ditunggu-tunggu, berkat-berkat yang selama ini kita nikmati, gak pernah kita pakai untuk mendorong keubahan hidup dalam hidup kita. Berapa banyak kesempatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Masih saja kita menjadi hamba manusia. Padahal ingat, kita sudah ditebus, lunas dibayar, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan lagi jadi hamba manusia. Jangan jadi karakter yang lama, muncul bahkan semakin banyak. Tuhan tolong kita ya saudara. Jangan sampai panjang sabar Tuhan berhenti, lalu Tuhan bilang stop. Sudah, berkat-berkat dialihkan kepada yang lain. Yang lebih jujur, yang lebih mau dibentuk, yang lebih mau memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Kalau sudah seperti itu, wah kita sudah tidak bisa lagi. Ya, kita tidak bisa lagi memohon-mohon karena perintah raja itu adalah satu titah yang tidak bisa digugat. Saudara, dari dua perbandingan ini, yang satu Atalia memang orang fasik, gak suka rumah Tuhan. Tetapi yang kedua, ini imam-imam, ini orang-orang yang sebetulnya dari jauh sudah Tuhan panggil. Itulah kita, untuk turut serta dalam pembangunan bait suci. Ayo, masih ada panjang sabar Tuhan ya hari ini. Kalau hari ini firman Allah disampaikan, itu adalah teguran Tuhan kepada kita untuk segera berbalik dan bertobat. Tadi ingat karakter-karakter yang banyak itu. Aduh Tuhan, 50% lebih, 60% lebih masih saya miliki. Hari ini saya mau. Tuhan tolong supaya saya mendapatkan kemurahan sedikit waktu lagi Tuhan. Untuk saya tidak jadi manusia, tidak lagi menjadi hamba manusia maksud saya. Ya. Cara-cara melayani Tuhan itu dengan cara-cara manusia. Melayani Tuhan sih ya, tetapi cara-cara manusia masih main. Karakter yang lama masih main. Jangan sampai panjang sabar Tuhan turun atas kita. Biarlah kita mau supaya kita mengerti benar bagaimana kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada perbaikan yang kemudian dilakukan oleh Yoas di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 9. Ini perbaikan yang kemudian oleh Raja Yoas diperbaiki ya. Kalau dulu langsung ke tangan imam-imam. Langsung ke tangan imam-imam. Tetapi kemudian setelah dilihat imam-imam ini korup, diperbaikilah sistemnya. 2 Raja-Raja 12 ayat 9. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti. Membuat lubang pada tutupnya. Seperti begini saudara, seperti kotak. Disitulah mulai sejarah ada yang namanya kotak derma. Ya. Di dalam Lukas itu ada 2 keping yang dimasukkan oleh janda. Yang diperhatikan oleh Yesus. 2 keping dimasukkan. Ya. Nah di zaman Imam Yoyada lah, Imam Yoyada ini membuat sebuah peti. Membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah. Di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Ini mezbah ya,
yang ditaruh peti derma, itu ditaruh di sebelah kanan mezbah. Si peti itu ditaruh di sebelah kanan mezbah. Tujuannya apa? Ketika orang taruh derma, dia lihat korban yang dibakar. Ini mezbah korban bakaran. Ya, karena di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 8 jelas sekali di mana ditaruhnya peti derma ini. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti. 2 Tawarikh 24 ayat 8. 2 Tawarikh 24 ayat 8. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Di depan pintu gerbang rumah Tuhan itu ada mezbah. Inilah mezbah korban bakaran. Di sebelah kanannya ditaruh peti derma. Peti kolekte lah di situ saudara, peti korban. Supaya setiap kita memberi korban, apakah itu harta, apakah itu waktu kita, apakah itu perubahan karakter kita, itu ada kaitannya dengan mezbah korban bakaran. Itu ada kaitannya dengan kematian Yesus di atas kayu salib Golgota. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita memuliakan Tuhan sekarang ini. Ayo serahkan segala korban yang engkau miliki, khususnya keubahan hidup ya saudara. Keubahan hidup kita. Karena di sebelah korban itu nanti ada, di sebelah peti itu ada mezbah. Setiap korban yang engkau berikan, khususnya keubahan hidup, itu nanti ada perlindungan darah Yesus. Darah Yesus yang akan menolong kita untuk terus lebih dalam lagi hidup dalam pertobatan. Bukan lagi hidup dengan cara-cara manusia, dengan karakter-karakter manusia lama kita, tetapi darah Yesus yang melindungi kita untuk tetap dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Saya undang hamba Tuhan yang melayani musik. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang
Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, haleluya. Jadikan aku Tuhan, benar Yesus, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, inilah menjadi satu kerinduan kami. Kami boleh menjadi rumah doa, kami boleh menjadi rumah di mana Roh Kudus tinggal. Tuhan, ubahkan karakter kami. Tuhan, ubahkan segala hal-hal yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara-cara hidup kami sebagai manusia yang penuh dengan karakter-karakter yang lama. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa meninggalkan karakter kami yang lama. Hari ini Tuhan, Kau tolong kami. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Kami percaya darah Yesus yang sudah menyucikan karakter kami yang lama. Hari ini juga Tuhan, kami akan perbaharui komitmen kami bersama dengan Tuhan. Saat kami makan minum tubuh dan darah Yesus, kami akan mematikan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karakter manusia lama kami dalam nama Yesus dimatikan. Dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Allah yang Tuhan mau berikan kepada kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami mau diturut sertakan, kami mau dilibatkan dalam pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini, di mana Tuhan akan segera datang kembali. Kami sudah siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati perjamuan asa sebentar. Darah Yesus yang menolong kami. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Nanti hamba Tuhan yang melayani akan membagikan tubuh dan darah Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua
yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Katakan lagi, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Bukti kami mengasihi Tuhan dan mengakui Engkau Juru Selamat. Barang siapa makan minum tubuh dan darah Yesus, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mau memberi semua yang dapat kita berikan. Tanda kita cinta Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat balas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.
Firman-Mu sudah dinyatakan kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, mau memberikan telinga kami kepada suara firman Allah. Karena kami percaya suara-Mu itulah yang kami perlukan. Suara-Mu lah yang membuat kehidupan kami kembali berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman. Supaya kami boleh memberikan telinga kami untuk taat dan dengar-dengaran kepada firman Allah. Karena kami percaya segala tulisan, segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Perbaiki karakter kami, untuk mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Supaya kami diubahkan karakter kami Tuhan, tolong kami. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Sering kami melalaikan pembangunan rumah rohani kami. Padahal Tuhan begitu baik. Tuhan begitu memberkati kami. Hari ini Tuhan, berikan kami lagi kesempatan untuk kami berubah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing beserta dengan kami yang jauh yang dekat. Tibakan dengan selamat sejahtera sampai kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Malam yang gelap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami, anak-anak kami, seluruh keluarga besar kami Tuhan tolong. Supaya malam ini kami boleh beristirahat dan besok kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk kami terus Tuhan turut serta dalam pembangunan rumah Tuhan akhir zaman. Sampai janji Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Kami bisa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah memberkati mata usaha pencarian kami. Tuhan sudah memberkati pendidikan kami. Dan buatlah kami berhasil di dalam Tuhan. Khususnya saat kami boleh mendengar firman Allah, taat dengar-dengaran, menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beralaskan doa sembahyang kami malam ini. Haleluya. Mari saudara angkat tangan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih atas keselamatan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku, tiada kata yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihimu. Yesus mempelaiku. Kita tutup bersama dengan amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dalam ibadah pendalaman Alkitab malam ini. God bless saudara-saudara yang ikut